Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya atau materi yang ketiga pada siang hari ini adalah tentang peluang dan potensi pasar bagi produk agroforestry. Dalam hal ini kopi, yang narasumbernya adalah Bapak Firdaus dari P4S Liberica Indonesia. Baik, kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin berdiri. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, pihak pemerintah setempat yaitu Desa Panoban. Saya baru pertama datang ke sini, Pak. Perkenalkan, tadi nama saya Muhammad Firdaus. Saya sehari-hari bekerja di Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya atau disingkat dengan P4S Liberica Indonesia. Selain itu juga saya bekerja di lembaga sertifikasi profesi di LSP Kopi Indonesia. Untuk Bapak Ibu, misalkan kalau hari ini industri kopi itu kan sering terkenalnya adalah barista atau orang yang menyajikan kopi di kafe-kafe itu di bar-bar. Nah, lembaga kami salah satunya juga menyelenggarakan sertifikasi terhadap barista itu, karena barista menjadi ujung tombak untuk menyampaikan kopi itu sesuai dengan apa yang dipesan oleh konsumen. Jadi kalau pesannya kopi hitam, datangnya kopi susu kan tidak pas, Pak. Nah, kalau biasa kopi susu dikasih kopi hitam berarti kurang pas. Nah, tidak nyambung dia. Nah, supaya nyambung memang dibutuhkan kompetensi orang yang betul-betul mampu menerima pesan dan menyampaikannya kembali. Jadi kalau biasa pesan-pesan di kampung itu kan, padahal satu kalimat sampai ke tetangga berikutnya jadi 10 kalimat. Buntut katanya. Nah, kalau sudah kompeten itu tidak boleh begitu, Pak, karena sudah ada standarnya atau pedoman-pedomannya. Yang kemudian di Jambi juga kami ada asosiasi Kopi Indonesia, bidang quality control. Lalu ada Dewan Kopi juga, Pak. Kalau dulu kenal ada Dewan Rempah. Nah, ini ada Dewan Kopi yang memang diusung sejak 2004 di Kementerian Pertanian. Jadi mengurusi sektor perkopian dalam hal kelembagaannya. Nah, termasuk saya sebagai penanggung jawab di bidang kelembagaan dan pembinaan terhadap lembaga-lembaga seperti kelompok tani, lembaga yang melakukan aktivitas di bidang kopi. Sehari-hari di kebun juga, di pengolahan juga, dan jalan-jalan seperti ini. Makanya ini cukup luar biasa. Tadi kami agak terlambat, bukan agak terlambat, sangat terlambat. Karena kalau di jadwal itu kalau nggak salah tadi jam 10 ya. Kami sampai di sini jam 12 lewat 4 tadi. Agak nyesat dikit ya karena berhubung tadi kalau baru pertama datang tuh biasalah, Pak, nyari alamat dulu. Nanti nunggu kedua ketiga kalinya juga ke desa sini. Apalagi tadi kita ngobrol sebentar di luar, ada potensi kopi yang sedang diupayakan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, ini profil singkatnya. Mungkin ada lagi nggak, Pak, yang perlu? Nomor handphone itu 085266935239. Saya tinggal di Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah, saya pikir Panoban itu kalau saya baca kalimat bawahnya lagi, itu kirain Panoban itu udah jauh dari Tanjung Jabung Barat gitu. Rupanya Panoban masih Tanjung Jabung Barat. Luar biasa. Pendidikan terakhir saya seni, Pak. Bukan sarjana perkebunan. Nah, sarjana kopi. Iya, betul loh. Iya. Ya. Nah, itu. Jadi sebenarnya latar belakang pendidikan itu pada akhirnya kita dihadapkan pada sebuah kenyataan. Saya menempuh pendidikan di Bandung, Jawa Barat. Ketika pulang ke kampung, yang saya lihat adalah perkebunan. Bukan orang-orang yang seperti di Jawa Barat pengen jadi artis. Artis yang datang ke Jambi biasanya kan dari Jawa Barat yang banyak. Ada orang Sunda di sini? Ada. Nah, kumaha damang? Alhamdulillah. Istri saya orang Sunda. Jadi alhamdulillah istri saya mau dibawa ke Sumatera. Kenapa ke seni? Kenapa kopi ya? Penting ya, Bu. Karena kopi bagi saya itu
sebagai alat pertemuan. Kayak tadi saya pikir nggak ada kopi di sini, rupanya pas habis makan langsung itu spontan di dalam jerigen itu kopi, tidak panjang lebar, saya minta sedikit, makanya langsung melek. Nah, itu. Nah, sudah dapat. Kalau Bang Firman kayaknya belum, tak dapat kebagian tadi Bang. Tidak kebagian Bang Firman, kasihan tadi. Bicara agroforestry-nya di akhir, setelah saya paparkan terkait dengan kopi. Nanti ada tanya jawab setelah saya presentasi. Oke, gitu. Jadi izinkan saya menyampaikan terkait judul materinya jenis kopi yang populer. Tumbuhan yang memiliki 2 biji. Pernah lihat yang satu, Pak? Ada kan? Nah, itu biji tunggal. Tapi tetap disebut kopi. Tapi pada hakikatnya kopi itu berbiji ganda. Dan bisa saja dia berbiji 3. Ada. Itu karena terjadi pada saat proses serbuk biasanya. Jadi kelainan gen. Nah, kemudian setelah melalui proses pengolahan yang panjang, mulai dari penanaman, perawatan, pengolahan, pemetikan, pengolahan, disangrai, lalu diseduh, disajikan. Itu juga ada proses budidaya. Ada kebun, ada petaninya, dirawat, dipetik kalau sudah berbuah, udah panen, udah masuk musim panen, diolah, disangrai, digongseng. Setelah digongseng dihaluskan, panaskan air, dicampur, jadilah segelas kopi. Next. Prosesnya cukup panjang. Nah, ada 4 jenis kopi populer yang sudah dibudidayakan di Indonesia. Namun yang dibudidayakan secara luas itu baru kopi Robusta. Robusta, Arabica, Liberica, dan Excelsa. Jadi itu penamaan. Penamaan yang memudahkan kita untuk mengidentifikasi kopi apa yang kita tanam. Tadi kejadian di kasusnya, kopi apa Pak? Bapak kan nggak tahu mendefinisikan kopi apa itu. Nah nanti hubungannya, ini pada saat Bapak menjual kopinya. Masalahnya di situ Pak. Ketika ditanya oleh pembeli, ini kopi apa Pak? Nggak tahu saya, kopi kecil, kopi besar, atau kopi lonjong, atau kopi Aceh, atau kopi apa. Nah sedangkan penamaan di dalam kopi itu jelas. Supaya kita mudah mengidentifikasinya, baik secara jenis, baik secara harga. Terutama harga lah kalau di kita. Itu. Jadi 4 jenis itu, namun yang populer dan yang banyak dibudidayakan, terutama di Provinsi Jambi itu ada Robusta. Yang kedua Arabica, ada Liberica, dan Excelsa. Lanjut. Nah, kalau dia masak pun antara sudah disangrai, ini sudah digongseng Bapak Ibu. Jadi bukan biji yang kayak biji beras itu. Biji beras yang sudah digongseng. Antara Arabica dan Robusta aja bentuknya beda. Dari segi itu yang tengah-tengahnya tuh. Nah, ada yang dia seksi S, ada yang lurus. Itu beda Arabica dan Robusta secara bentuk biji. Lanjut Bang. Lalu berikutnya, nah ini Liberica. Liberica ini seperti keong kalau kami bilang. Dia cekuannya ke dalam. Lalu di Liberica kalau di Tanjung Jabung Barat, dia masih beragam secara bentuknya. Ada yang tegas, ada yang masih berbentuk es tapi kayak keong, dia samar-samar. Nah, inilah yang disebut dia sebagai komposit. Karena terdiri dari beberapa jenis. Jenisnya tuh dia satu mama, ibaratkan satu ibu, tapi dia terdiri dari beberapa gen. Nah, gitu. Itu akibat penyerbukan. Akibat penyerbukan dan tidak ada klasifikasi jenis. Nah, ini yang menjadi PR. Nah, kopi Liberica tunggal komposit ini juga menjadi salah satu varietas unggul nasional yang resmi hak indikasi geografisnya dimiliki oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jadi kalau kita sebagai warga Tanjung Jabung Barat ditanya kopinya apa, kopi Liberica tunggal komposit. Karena ini sudah dikeluarkan sertifikasi indikasi geografisnya pada tahun 2024. 2014 oleh Kementerian Pertanian. Dan Liberica tunggal komposit ini sebagai varietas unggul pertama di Indonesia. Barulah muncul di Meranti, ada Liberica Raksa Meranti, LIM 1 dan LIM 2. Nah, mulanya itu di Tanjung Jabung Barat. Lanjut Bang.
Lalu ini definisi Arabica, tidak usah saya uraikan panjang lebar. Lanjut, Robusta juga, Liberica sudah tadi, lanjut. Nah, budidaya kopi Liberica sendiri, kalau di Tanjung Jabung Barat, dia berdampingan dengan pohon pinang sebagai penau. Untuk yang sekarang ya Bapak. Kalau pada masa awal-awalnya, dia masih ada di sela-sela kelapa. Karena program pengembangan budidaya kopi Liberica di Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu menggantikan program kelapa yang rubuh akibat gambutnya terlalu tinggi. Nah, jadi sehingganya alternatifnya dibudidayakan kopi Liberica ini sebagai pengganti. Ini masih di antara sela-sela kelapa. Nah, lalu sekarang budidayanya dicampur dengan pinang. Kalau Liberica sendiri, secara sejarahnya ini tadi saya singkat. Lanjut, Bang. Ekselsa juga lanjut. Nah, kopi luwak. Kalau kopi luwak ini kira-kira varietas kopi atau memang penamaan sendiri kopi luwak? Kira-kira nama sendiri ya? Sepakat nggak bapak-bapak nama sendiri? Banyak orang yang melakukan kegiatan penangkar luwak, katanya penangkar luwak. Penangkar luwak cuma berapa ekor tapi bisa menghasilkan ratusan kilo kopi beras, kan tidak mungkin. Dia kopinya dari kopi masa itu direbus, diaduk-aduk sama tanah biasa, kemudian diampar, lalu dikupas. Memang mirip, tapi setelah diuji labor dia tidak masuk ke kategori kopi luwak. Lanjut, Bang. Nah, ini terkait dengan budidaya kopi ya, bahwa kopi apapun selain Arabica dan Robusta, Excelsa dan Liberica, yang paling penting kita ketahui itu adalah informasi dasar terkait dengan kondisi lahan. Ini penting. Jadi lahan kita itu memiliki jenis tanah yang seperti apa. Makanya praduga saya terhadap kopi yang sudah ditanam 4 tahun, tumbuhnya bagus, cabangnya bagus, daunnya bagus sekali, subur, bahkan tadi itu Pak saya lihat di gambar, di foto. Makanya saya tertarik untuk lihat. Ini kok tidak berbuah. Berbuah pun mengalami gugur ya tadi, tidak sampai ke pembentukan biji. Nah, ini perlu kita analisis dari tanah dulu. Tapi macam mana pula katanya mau nanam kopi sedangkan kayunya besar, terus populasi kopinya akan dapat berapa? Nanti macam mana pula kalau misalkan ditanami dengan yang lain. Nah, ini kan berarti kita bisa menyimpulkan analisa kita terhadap konsep dari perhutanan sosial itu yang perlu pengayaan yang lebih jauh gitu. Yang penting kita pahami itu aja dulu. Nah, kenapa alternatifnya di dalam membangun perhutanan sosial atau agroforestry kopi itu kita dianjurkan untuk membuat pola tanam dulu. Jadi kita mengatur jarak tanam itu penting. Setelah kita tadi tahu jenis tanahnya seperti apa, jarak tanamnya, karena ini berhubungan dengan ini Pak, katupan yang di atas tadi itu. Biasanya kan kalau hutan yang sudah terlanjur tergarap, kayu-kayu besarnya sudah hilang, dia jadi gersang kan. Meskipun kita merasa itu di ketinggian, kena ke bawah angin jadi masih dingin katanya. Gitu. Jadi konsep agroforestry atau di sini tuh supaya Bapak Ibu mudah untuk bisa melakukan kelola terhadap wilayah perhutanan sosial yang sudah Bapak terima isinya di kelompok ATH-nya tadi. Bicara teknik paling dasarnya ya penerapan P3S. Pupuk, pangkas, panen, sanitasi. Jadi ini kan juga pelajaran buat kita bersama ya. Jangan sampai salah tadi memilih bibit. Lanjut. Nah, terkait dengan agroforestry itu juga ada fakta dan tantangan. Ya kalau bicara produktivitas, saya yakin Bapak Ibu karena saya menyaksikan langsung di Pangalengan saya sudah, kemudian di daerah Sumedang saya juga sudah datang ke sana. Konsep agroforestry itu yang penting bagaimana tetap kita menjaga hutan itu lestari. Untuk meningkatkan produksinya apa? Ya kita bisa menanam dengan jarak atau populasi yang lebih rapat. Nah tentunya mengatur jarak tanam itu tadi kenapa dirapatkan juga ada perlakuan tambahan lagi dengan ketika kita menggunakan jarak misalkan
2 meter kali 2 meter setengah kali 2 meter setengah misalkan. Dipikirkan nih kalau kayu alamnya udah nggak boleh ditebang, yang berkayu yang berbuah yang bisa diambil buahnya berarti kan, nah itu tinggal ditanam pete, tanam jengkol, lagi mangga, iya, yang berkayu. Jadi kita akan ambil nanti buahnya sebagai sumber pendapatan tambahan. Jadi kayu alamnya biarkan. Kalau agroforestry itu dulu 2019 saya baru kenal agroforestry, dikenalkan oleh Jakob Rizka, Pak ini Wildan Mustafa. Mari kita bangun hutan kopi ya. Saya bingung, hutan kopi seperti apa? Rupanya yaitu tadi melakukan kegiatan budidaya di area perhutanan, namun dengan tidak merusak ekosistem hutan. Jadi tetap ada kayu-kayu besarnya, kayu-kayu alam tadi. Bahkan pada saat itu juga dia menanam pohon lagi, tapi ya pohon yang berbuah. Lanjut mau saya. Oke. Penopang utama kehidupan. Kenapa? Ya tadi Bapak Ibu tadi sudah saya sampaikan. Kalau hutan kita udah rusak, sekarang udah terjadi perubahan iklim yang cukup luar biasa ya. Panasnya itu kalau dulu itu udah sepanas kayak gini lah. Nah, bayangkan nanti 25 tahun ke depan panasnya seperti apa gitu. Nah itu ya kita tidak bisa pungkiri ya, karena hutan-hutan kita udah habis. Meskipun di permukaan tanah itu ada tutupannya. Misalkan dulu kalau saya cerita agroforestry itu pasti bantahnya gini. Kan bukan pelajang sebenarnya. Bukan gundul kan ada tanamannya. Tapi tanaman itu juga ibaratnya tidak memenuhi kriteria dia bisa menjaga ketahanan ekologi. Hutan dibabat jadi perkebunan, ya memang tertutup, tapi kan tidak sebaik penyangganya ketika dia tetap menjadi hutan besar. Kemudian kita juga akan kehilangan flora dan fauna. Ini kalau dulu kalau di Betara itu saya masih kecil, jenis kera itu ada yang kera yang warnanya tertanam di sana, lalu pikirkan jarak tanamnya dan sangat memungkinkan menanam dengan jenis tanaman yang lain, tanaman berkayu yang lain yang buahnya kita bisa ambil. Kalau bicara terkait dengan peluang pasar, yang penting kita punya standarisasi. Karena kok bicara kopi itu standar nasionalnya sudah dibentuk Pak, Standar Nasional Kopi Indonesia SNI 2008. Jadi kalau kita kayak pakai helm atau perabot-perabotan itu kan ada kode SNI ya. Nah di kopi juga ada SNI biji kopi, SNI biji bumbu. Jadi kita ikuti pedoman itu aja, itu udah mudah kita untuk menjual kopi pada esensinya gitu. Nah bicara kopi agroforestry berarti ini sama halnya Bapak Ibu menjual produk, karena kalau yang agroforestry itu harus sampai kepada produk. Nah kan kopi yang sudah dipanen, ditanam tadi, dipanen, diolah, dikemas menjadi produk. Nah produk inilah yang bisa menjadi jembatan kita untuk berkomunikasi bahwa ini sebagai kopi agroforestry. Selain konsepnya tadi, konsep budidayanya. Nah si produk ini kan otomatis tidak hanya menjadi produk kopi yang hanya habis diminum gitu aja, tapi ada cerita di balik produk kopi tersebut, bahwa ini produk kopi perhutanan sosial yang ditanam menggunakan konsep agroforestry. Lalu apa yang Bapak dapatkan nilai tambah dari cerita tersebut, bahwa tren kopi hari ini tuh, jadi kopi yang pada grade A dengan kopi yang grade C itu beda secara harga. Harus melewati uji cita rasa atau organoleptik. Uji cita rasa itu dicicip sama orang-orang yang memang memiliki kapasitas di bidang mencicipi. Jadi kayak chef itu mencicipi masakan banyak orang. Nah ini asinnya pas enggak, manisnya pas enggak. Nah kalau di kopi itu nanti memiliki keasaman yang seimbang enggak, clean cup enggak, kemudian apa yang uniknya dari situ gitu, dari sebuah kopi itu. Lalu bicara kopi specialty. Nah, kopi specialty inilah yang harapan kita yang bisa kerjakan di kopi-kopi yang akan ditanam di kawasan hutan.
Karena kita bisa bicara ke telusuran tadi bahwa ini ditanam oleh kelompok perhutanan sosial misalnya. Lalu di kelompok tersebut sudah menerapkan kesetaraan gender. Lalu di kelompok tersebut juga membantu atau upaya mereka dalam melakukan pelestarian hutan. Petani bisa ekspor sendiri. Jadi nggak harus juragan kopi atau toke besar. Petani sudah bisa ekspor banyak. Itu seperti rekannya Bang Firman yang waktu itu dibawa ya ke Pak Principal Pak Triyono ya, iya, didampingi oleh Mas Firman ini. Tidak menutup kemungkinan dari desa Penoban bisa ekspor. Ya karena tadi ini menarik loh, jarang kopi yang berbicara bisa agroforestry. Karena membangun landscape-nya itu yang susah. Saya tinggal di Betara, mau bicara agroforestry itu susah. Kenapa? Karena datarannya data, pasang surut. Bicara landscape-nya tuh nggak bisa lihat bukit, Pak. Kalau mau lihat bukit itu kalau bapak-bapak sudah bisa jam 10 malam baru bisa lihat bukit. Nah, kayak gitu. Data, ditanami pinang, ditanami kopi juga masih data. Katupannya itu kita udah dapat. Kalau bicara di dataran yang datar ya. Kalau di sini kan tadi dari Jambi kita mulai masuk berunda. Sudah. Tinggal nanti konsep naungannya seperti apa. Intinya itu Bapak Ibu. Coba di next yang ada gambar-gambar aja lah. Kalau tulisan-tulisan. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kalau kopi karena dia merupakan bahan minuman, ya kita nggak boleh biji kopi yang masih utuh itu kita jual. Ya mungkin saja sih kalau dia jualnya biji HS ya. Tapi kalau sudah bicara green bean itu terus nggak boleh, terus disortir. Lanjut Bang. Nah, kayak ranting-ranting juga nggak boleh, biji yang hitam itu juga nggak boleh, atau biji yang kalau bicara specialty itu udah nggak masuk yang paling sebelah kanan. Oke, lanjut. Nah ini biji yang sudah kena serangan hama pada saat di lahan dibawa ke pemproses sampai kepada biji pun dia udah masih kelihatan. Lanjut. Nah biji kopi spesial itu dihendaki seperti ini. Makanya kalau kita ke bandara, ke kafe-kafe yang bangunannya aja masuknya kayak istana, itu tidak akan kita temukan kopi segelas Rp5.000. Kita pasti akan menemukan kopi secangkir itu paling murah Rp35.000 sampai Rp50.000 per cangkir. Ya karena dia menjual kopi dengan berbahan dasar yang kurang lebih seperti ini. Nah, ini udah digiling, dikupas kopinya pakai mesin. Lanjut Pak. Nah ini dijemur. Lanjut Pak Bayu. Penjemurannya minimal lantainya udah kapan? Nah ini udah produksi. Di situ ada mesin pengupas kering, mesin blower, sama untuk sortasi biji. Nah ini proses sortasi. Karena kami tadi ada sebagai pusat pelatihan pertanian, di sini ada siswa-siswi dari SMA 6. Mungkin kita langsung ke materi kedua atau ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak Ibu? Baik, untuk materi selanjutnya narasumbernya adalah Bapak Firman dari P4S ITK Indonesia juga. Materi yang akan disampaikan yaitu potensi permodalan dan pasar pada produk. Baik, kami persilakan kepada Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Tanpa memperpanjang mukadimah ya, kita terkait saja. Nah, sebelum saya melanjuti untuk melihat potensi bagaimana kita akses permodalan dan pasar dari produk-produk yang Bapak produksi, kira-kira ada pertanyaan tidak dalam materi yang disampaikan oleh Bang Firdaus tadi? Ada nggak kira-kira? Gak banyak pertanyaan. Karena tertarik ketika kita bicara akses permodalan ya. Ya, ini nanti mungkin ya.
Oke. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara potensi permodalan, akses permodalan, aksesnya itu cukup dekat sebenarnya dengan berbagai macam program, baik itu skema-skema yang diberikan oleh lembaga keuangan, ya, baik itu lembaga keuangan miliknya pemerintah ataupun lembaga keuangan swasta. Hanya saja sebenarnya yang menjadi tantangan bagi kita petani itu bukan persoalan bagaimana akses itu bisa kita gapai, tapi kita itu tidak memiliki dokumen yang siap untuk memastikan bahwasanya kita mampu mengembalikan modal yang diberikan. Nah, dokumen itu tidak melulu berupa sertifikat jaminan, apalagi kalau produk-produk pertanian ya. Dengan kebun kita yang ada batangnya saja itu kan juga sudah bisa menjadi. Tapi bagaimana kita memaparkan itu sebenarnya menjadi tantangan. Memaparkan itu menjadi sebuah dokumen yang dapat diukur, dinilai, sehingga kita bisa meyakinkan lembaga-lembaga keuangan itu bahwasanya kami pinjam sekian bisa mengembalikan setiap bulan sekian dengan cara diangsur. Nah, apa dokumen-dokumen sebenarnya yang diperlukan? Kalau dokumen legalitas itu standar lah ya, misalnya ini kan skemanya ada dua, bisa perorangan, bisa juga lewat skema organisasi ya, secara kelompok. Semua akses itu tersedia sebenarnya, banyak sekali program. Kalau Bapak Ibu ingin lihat bisa lihat di sini bank terdekat apa? BNI. BNI ya, bisa dikomunikasikan sama mereka program-program yang sangat dekat dengan aktivitas kita, apalagi soal pertanian. Hanya saja kan kalau secara kelembagaan itu balik lagi saya sampaikan, kita tidak punya dokumen yang bisa kita sampaikan kepada pihak lembaga keuangan untuk memastikan atau bahwasanya kita mampu mengembalikan modal yang kita pinjam. Nah, dokumen itu apa? Kita tidak punya rencana usaha yang dapat diukur, yang dapat diprediksi, bahwasanya setiap usaha yang akan kita lakukan itu kita akan memperoleh untung. Lembaga keuangan itu sederhana saja, bahwasanya kalau modal yang kita putar, justru sebenarnya mereka senang ya kalau mereka mendapat nasabah. Tapi juga mereka menjadi sulit kalau dapat nasabah tapi ternyata macet. Dia mendokumentasikan, mencatat setiap proses kegiatan usaha yang kita lakukan. Selain dokumen-dokumen standar ya, misalnya memastikan bahwasanya kita warga negara yang legal, IP, AK. Kalau untuk kredit hidro atau kur itu kan ada juga kredit panggilan juga. Jadi kalau kita bicara potensi permodalan ya, itu sangat dekat sekali. Nah, terkait kalau kita berbicara soal hubungan kedekatan ya antara modal dan kepastian pasar, yang kita butuhkan adalah bagaimana kita bisa meyakinkan kalau pembeli bahwa kita itu punya barangnya dan barang kita pada ukur. Bisa tidak Bapak paparkan berapa potensi ini atau berapa nilai yang berpotensi kalau itu diusahakan? Berapa jumlah kopi? Berapa populasi kopi yang ada di situ? Berapa aja di situ, Pak? Berapa populasi kemiri? Berapa populasi jengkol misalnya? Nah, itu kan harus diukur. Sehingga kami untuk mengembangkan, atau misalnya kalau kita bicara kopi, untuk mengolah kopi ini kami butuh modal sekian, karena potensi kopi yang akan kami kelola itu sekian ton. Nah, itu kalau misalnya saya pembeli sebenarnya, misalnya saya pembeli nih, lah Bapak bisa ngeluarin kopi berapa ton? 10 ton. Kapan itu panennya? Bulan 4 sama bulan 8 misalnya. Oh ya, berapa luas tanaman Bapak, lahan Bapak? Boleh kita cek
Ya udah, kalau misalnya kita eh, bisa meyakinkan pembeli seperti itu ya dalam konteks ini, ya memungkinkan saja kita bisa mengakses permodalan atau biaya produksi di awal dari pembeli. Karena seperti yang disampaikan oleh Mas Firdaus tadi, bahwa di Kerinci Barokah itu kita mencoba menghubungkan antara produsen dengan konsumen itu lebih dekat ya. Apa yang ditawarkan oleh Kerinci Barokah itu? Data sama sistem ketelusuran produk yang tepat disampaikan tadi. Nah, itulah menjadi alat jaminan untuk yang mereka tawarkan ke pembeli mereka, bagaimana mereka memperoleh modal produksi. Bukan untuk nanam ya, kalau nanam. Kalau modal untuk nanam kan terlalu jauh. 2 tahun, 3 tahun. Tapi modal untuk melakukan kegiatan atau aktivitas pasca panen. Membeli kopi ceri dari petani, mengolahnya, kan ada biaya tuh, ada upah. Modal untuk itu. Dengan skema-skema model usaha yang dikembangkan antara mereka dengan pembeli. Ya maaf ngomong, saya sebenarnya sudah beberapa kebun sudah lihat di sini kan. Ya kalau cuma sekecil itu kita nggak harus berpikir ekspor pak. Sebelum sampai Jakarta aja udah habis, Jambi aja udah habis. Jadi kalau kita cuma lihat kebunnya segitu ya, jangan muluk-muluk kita bilang ekspor. Sebentar aja teman kita datang sini selesai tuh kan. Pakai motor saja loh. Nggak harus pakai carry dan lain-lain. Apalagi kalau misalnya ibu bapak menanam kopi ya dengan pola agroforestry, ada ratusan hektar lahan yang ada di sini, wah itu memungkinkan sekali. Jadi sebenarnya dalam ekonomi atau skema bisnis itu seharusnya kita yang memproduksi, kita yang memiliki produk, seharusnya di dalam rantai supply itu justru kita yang memiliki power lebih besar. Tapi kadang kan power besar itu lebih mudah dan gampang, dan apa yang disampaikan oleh Mas Firdaus tadi, kalau sendiri-sendiri juga berat. Karena penilaian itu akan subjektif nanti. Sekarang saja kalau misalnya saya mau tanya, sudah ada jual salah satu komoditi tidak di sini? Itu oke. Komoditi apa yang keluar di sini? Belum ada. Dan yang biasa-biasa sini sawit itulah ya. Penting adalah kita mempunyai rencana usaha. Itu yang dapat meyakinkan. Dokumentasi ini juga menjadi penting untuk kita sampaikan kepada lembaga yang ingin kita akses ya, ingin kita akses permodalan dari lembaga keuangan tersebut. Ini memastikan bahwasanya ketika kita berbicara jumlah produksi, memang kita secara real didukung sama alat produksi yang memadai. Kita bicara misalnya produksi 20 ton dalam satu bulan, tapi alat produksi kita tidak mendukung untuk ya, kita tidak mungkin. Ini legalitas khususnya ini untuk badan usaha ya, saya nggak tahu. Sepemahaman saya sih kelompok tani hutan itu bukan badan usaha ya. Apakah kelompok tani hutan juga bisa memperoleh mengakses permodalan di lembaga keuangan, karena bukan lembaga usaha tapi kelompok dia kan. Lembaga usaha itu seperti koperasi, BUMDes sudah termasuk lembaga usaha. Saya nggak tahu juga dalam konteks kehutanan apakah KUPS itu sudah masuk sebagai lembaga usaha. Di sini saya mengajukan pertanyaan terhadap Pak Mas Firdaus ya, tentang perawatan kopi. Karena di daerah kami itu kopi kebanyakan sebagian terkena hama, dahannya itu sering mati, Mas. Dahan kopi itu sering mati. Mungkin unsurnya jamur kan. Yang kedua itu buah kopi. Karena buah kopi itu sering tebuk atau dibolongi oleh hama. Ini apakah ada pembasmi
untuk supaya hama-hama tersebut agak berkurang. Terima kasih. Baik Pak Samsul. Izin saya menjawab tadi terkait dengan ada satu bagian ranting dari dahan itu yang tiba-tiba mati. Nah, itu biasanya dikarenakan pada bagian itu dia kurang mendapatkan nutrisi. Juga ada faktor lain pada saat proses pertumbuhan itu terganggu oleh siklus nutrisi yang disebabkan oleh paparan cahaya matahari. Itu juga berpengaruh, Pak. Jadi semisal pada saat matinya itu kopinya sedang ada di rantingnya itu ada buah, tiba-tiba lebat, tiba-tiba mati. Oke. Sebenarnya kalau di komputer saya itu ada kalau dekat. Jadi itu penyakit yang sering kita temukan akibat kopi kurang nutrisi, Pak. Itu Bapak masih mending kalau sebagian. Kebanyakan kopi itu bisa mati full. Dia pelan-pelan pada saat musim bunga, berbunga dia. Jadi dia sampai biji. Tapi bijinya itu nggak sampai matang. Tiba-tiba kuning, kering. Dan itu tuh rontoknya susah. Di ranting itu buahnya. Biasanya gitu loh. Nah, kopi liberica atau kopi apa? Robusta. Itu akibat nutrisi. Jadi pada saat dia produksi untuk menghasilkan buah masak, dia sudah kekurangan unsur pupuk, berarti kurang pupuk, misalkan di situ aja. Saya ini takut mau bertanya lagi atau tidak nih. Kita akhiri atau ada yang ingin dipertanyakan lagi Pak Kades? Sudah cukup? Oh masih ada. Saya nampak Bapak tuh megang kertas. Izin Pak Kabit, saya bukan bertanya, cuma penegasan. Mungkin pada Mas Firdaus sama Mas Firman, kebetulan di desa kita, Desa Sungai Peroban, memiliki 3 kelompok tani KTH, kelompok tani hutan, yang alhamdulillah mayoritas memang rata-rata komoditinya mau ditanam kopi. Nah, jadi harapan kami, ini pertemuan pertama sama Mas Firman, sama Mas Firdaus. Saya kira dari penjabaran tadi, saya kira Mas berdua terutama Mas Firdaus bagian perawatan dan penanaman sangat kompeten. Saya kira baik itu pohon tadi kan kompeten. Jadi harapan kami ke depannya bisa nggak kerjasamanya untuk kelompok yang ada di desa kami ini, ketiga kelompok ini, untuk ada pembimbingan. Harapan kami tadi saya juga baru memaparkan materi tentang pemberdayaan. Nah, insya Allah dari kelompok tani, ketiga kelompok tani ini kok bisa ajukan proposal, ajukan ke desa ataupun ke dinas kehutanan provinsi untuk melakukan pemberdayaan masalah tanam kopi ini, supaya apa? Supaya hasil yang kita tanam itu maksimal. Nah, jadinya kalau diajukan di desa, nanti kita cek apakah memungkinkan untuk dianggarkan atau diajukan juga ke dinas provinsi. Ya Pak Kabit ya. Mudah-mudahan ada juga nanti dari provinsi untuk melakukan pemberdayaan. Nah, mungkin sasarannya ke Mas Firdaus atau Mas Iman gitu. Barangkali cuma itu aja penegasan aja pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kades. Mungkin itu Pak pesannya. Nanti bagaimana selanjutnya kita komunikasikan ya Pak. Atau mau dijawab dulu Pak? Oh ya. Terima kasih Pak Kades. Jadi kami itu punya lembaga namanya Pengpates Liberica Indonesia. Dan kami bergerak untuk pendampingan juga Pak, karena sebagai pusat pelatihan. Jadi Bapak mau kirim anggota kelompok tani ke sana untuk berlatih ya studi di sana langsung bisa, atau kami didatangkan ke sini juga bisa. Saya baru sekitar sebulan lalu juga ngasih materi terkait dengan pemberdayaan, karena Pengpates itu kan pusat pelatihan pertanian dan perdesaan. Jadi untuk kelembagaan aparatur desa yang terkait untuk kegiatan pemberdayaan ke petani, kami juga mentor lah istilahnya kayak gitu. Jadi anggaran dari dana desa itu memang diprioritaskan untuk pemberdayaan. Artinya mulai dari soft skillnya masyarakat dan keterampilan. Nah, itu bisa diperuntukkan ke sana. Untuk hal-hal yang besar Pak, misalkan kayak perlu bibit.
nanti perlu fasilitas olah lahan, misalkan perlu pupuk, kalau sudah produksi perlu mesin produksi, baru kita senggol bapaknya ini dari perhutanan, dari perkebunan, dari provinsi, dari kabupaten. Nah, supaya meyakinkan mereka, kalau ujuk-ujuk ke perhutanan kayaknya nggak mungkin Pak ya. Betul tak? Iya, sama halnya tadi ke perbankan. Betul tak ini kelompok aktif? Betul tak kelompok ini nanam? Iya, lihat tak ditanam kopinya berapa hektar, berapa orang? Kira-kira produksinya berapa? Kalau masuk akal kata bank, aku pinjami 100 juta. Kalau tidak simulasi dulu lah, yang 10 juta itu. Kata dia kan gitu lah. Yang ketawa tuh punya pengalaman itu. Ya, karena kami aja Pak, dengan lembaran yang tadi profil, kami bisa menjamin kurang lebih 35 anggota kelompok kami untuk simulasi program kur super mikro yang 10 juta. Jaminannya cuma tekenan saya Pak. Tapi kalau ada yang nggak bayar, saya mumet. Pak Solar catat berapa dia setor kopi, kurangi duitnya, bayaran. Jadi bisa kayak gitu. Karena kan itu tadi pentingnya kelembagaan. Di petani, misalkan petaninya namanya Pak Abdullah. Pak Abdullah sekali panen dia setor kopi 500 kilo. 500 kilo kali 8. Berapa tuh duitnya? 4 jutaan. Dia tertunggak. Bulan ini tidak bayar. Orang Pak, nama Bapak ini belum setor Bang. Ya sudah, bisa kita keluarkan. Nanti kalau dia setor kurangi. Bisa kayak gitu. Ya karena ya lembaga itu yang menjamin, karena kita konsepnya kekeluargaan. Nah, itu Pak gambarannya. Jadi kalau terkait dengan pelatihan, Bapak mau undang kami ke sini silakan, atau Bapak mau studi banding sekaligus ke sana itu silakan. Tapi kita kalau ke Tanjung Barat itu Liberica Pak. Tapi kalau dari segi pengolahan pasca panennya mau Arabica mau Robusta itu sama aja terkait dengan standarnya. Ya nanti untuk pengembangan kita bisa minta permohonan kepada dinas terkait. Dinas perkebunan, dinas kehutanan, apalagi ini dalam ruang lingkup perhutanan sosial kan, kita punya bapak angkatnya kalau istilah kami Pak. Jadi kalau Poktan itu kelompok tani itu yang punya simluh dan lain sebagainya. Kalau KTH ini ya langsung SK dari itu kan, SK pelepasan itu kan. Ya bapaknya berarti di perhutanan sosial kayak gitu Pak. Terjawab gitu Pak. Jadi hal yang masih bapak sanggup kerjakan di desa. Kalau yang tidak sanggup kita ada bapaknya. Bukan begitu Pak? Ah, udah dijawab. Terima kasih. Perwakilan kabupaten KPH juga bisa ya. Penyuluh juga. Nah Mas, ini kan kawan-kawan masih nanam kopi, produksi masih rendah mungkin di sini Pak. Ke depan mungkin bisa ya kita buat semacam LOI ya, Letter of Intent. Jadi ketertarikan antara si penjual dan si pembeli nanti mungkin bisa kita ya bukan kontrak ya, cuma sekedar bahasa terkait dari pihak yang penjual, dari pihak yang penjual mungkin akan ke depan mungkin bisa kita seperti itu kali ya. Bisa. Jadi yang jelas P4S siap, tinggal bapak-bapak Anda lagi serius apa tidak dengan tanaman. Kalau memang serius, silakan dirawat, silakan diikuti aturannya supaya bisa memenuhi kriteria dan standar yang sudah ditetapkan. Ya. Kalau nanti ada kendala semacam, ayo masih kita diskusikan. Ini ada Pak Samsul, Pak Eka Kemadi mana? Masih ada? Pak Lukis masih ada? Dan sedikit Pak, izin saya tegaskan, Bapak Ibu gak usah khawatir soal kopi, apalagi kopi Robusta tadi. Bos-bos kami ini sudah turun Pak, yang pakai motor-motor kemarin Bapak Ibu itu, dorong Bapak sudah pernah juga kan. Nah itu siap minum kopi Bapak. Kalau saya ini kan dorong Pak. Ini. Kayak gitu Pak, jangan khawatir Pak. Oke, saya kira cukup. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah rangkaian acara kita pada pagi dan siang hari ini, terdiri dari 4 pemateri. Semoga ini menjadi titik awal dari KTH-KTH kita untuk berkembang dan maju tentunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, saya selaku moderator mohon maaf bila ada kesalahan dan kehilafan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penutupan secara resmi acara fasilitasi akses permodalan perhutanan sosial Desa Sungai Perubahan Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat oleh Bapak Kepala Bidang. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya rasa kita sudah sampai ke penghujung acara hari ini. Ya.
mungkin dari 10 bisa kita ambil 2 atau 3 poin saja, itu menurut saya sudah luar biasa ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, walaupun sampai jam 3 masih punya semangat, walaupun mungkin 1-2 ada yang ngantuk, itu manusia wajar ya. Tapi saya melihat masih semangatnya masih full. Dan alhamdulillah hari ini kita bertemu sama Mas Firman dan Mas Firdaus. Beliau juga sudah menyampaikan jangan sampai ada keraguan. Insya Allah produk Bapak-Bapak tadi sepanjang dipelihara dengan baik, sesuai dengan standar, jaminan pasarnya sebenarnya sudah ada. Bahkan sudah ditunggu. Ya. Nanti habis dari sini, setelah acara ini saya tutup, saya ingin diskusi kecil lah nanti dengan Mas Samsul, dengan Mas Firman, Mas Firdaus, dan juga ketua kelompok tadi 2 orang yang lain, ya, ada Pak Eka juga. Kita diskusi kecil lah, Pak Kades ini seperti apa. Ya. Nah, supaya saya kepingin visi misi Dinas Kehutanan tadi yang katanya masyarakat sejahtera hutan lestari itu tercapai di desa Sungai Penoban. Jadi biokarbon Pak Lubis mengeluarkan dana untuk bantu ke sini tidak sia-sia gitu kan. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Lubis tadi kan. Nah, saya berharap punya manfaat. Kami itu Pak cukup Bapak sejahtera, kami sudah senang. Kalau yang Islam di sini mungkin kami besok ngantar Bapak pergi haji, walaupun kami belum bisa pergi haji, nengok Bapak bisa haji biar kami senang. Nah, ya apalagi kalau kami diajak di Bapak memang itulah gitu kan. Ayo nggak jadi petani berhasil gitu kan ya. Nah ya kan itu tambah bahagia lagi gitu kan. Nah seperti itulah intinya pemerintah itu ingin masyarakatnya sejahtera dan lingkungan kita juga berkelanjutan. Supaya apa Pak? Supaya besok yang kecil-kecil itu tidak merutuk sama kita. Tapi kalau cuma kita sibuk merusak hari ini, cuma sibuk nebang hari ini, ya, sehingga yang kecil-kecil ini besok merutuk. Dan ada lagi lingkungan kami ditinggali sama nenek-nenek kami, bapak-bapak kami, emak-emak kami. Tapi kita pingin mereka besok tersenyum, alhamdulillah. Untung bapak-bapak saya, nenek-nenek saya, ibu-ibu saya masih jago hutan, masih jago lingkungan, sehingga mereka-mereka itu masih tetap aman dan nyaman. Ya, Bapak Ibu sekalian, pulang dari sini saya harap berhati-hati, naik kendaraan jangan ngebut, ingat keluarga menanti di rumah. Ya, habis ini mungkin ada administrasi yang harus diselesaikan ke sana secara tertib dan teratur. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian. Dari awal sampai akhir saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ditutupnya secara resmi kegiatan akses permodalan perhutanan sosial di Desa Sungai Penoban, Kecamatan Batang Asam bakal berakhir pula acara kita sore hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Supaya memberikan semangat juga buat kawan-kawan kelompok tadi bahwa kalau seandainya berapa persen itu Pak? Kayaknya itu maksimal. Kalau buat 30% itu gimana? Kita bicara sirkulasi.